Aturan ini mengatakan bahwa Anda tidak boleh terlihat lebih pintar atau lebih hebat dari atasan Anda. Orang yang memiliki kekuasaan sering merasa tidak aman. Jika Anda membuat mereka merasa lebih rendah, mereka bisa marah kepada Anda. Anda harus selalu membuat atasan Anda merasa lebih unggul dari Anda. Caranya adalah dengan merendah dan tidak menunjukkan semua kemampuan Anda. Sejarah menunjukkan banyak orang yang sukses tetapi akhirnya dihancurkan karena terlalu menonjol. Contohnya adalah cendekiawan Fouquet yang mencuri perhatian Raja Louis XIV. Fouquet mengadakan pesta besar yang lebih mewah dari pesta raja. Raja sangat marah dan kemudian memenjarakan Fouquet. Jadi, jika Anda merasa lebih hebat dari atasan, jangan tunjukkan. Lebih baik bersikap seperti pengikut yang setia dan membantu atasan Anda untuk bersinar. Dengan cara ini, atasan Anda akan percaya kepada Anda dan memberi Anda kekuasaan. Pelajaran utama, jangan pernah membuat orang yang berkuasa merasa terancam. Teman sering memanfaatkan kepercayaan kita untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka tahu kelemahan kita dan bisa menyakiti kita dengan mudah. Musuh tidak punya alasan untuk menyembunyikan niat buruk mereka. Kita bisa belajar banyak dari musuh tentang ancaman yang nyata. Menggunakan musuh dalam pekerjaan bisa lebih aman daripada menggunakan teman. Seorang pemimpin besar seperti Caesar Borgia menggunakan mantan musuh untuk menjadi bawahannya. Dia tahu bahwa orang-orang itu lebih setia karena mereka harus membuktikan diri. Teman sering iri dengan kesuksesan kita, dan itu membuat hubungan menjadi berbahaya. Musuh tidak punya alasan untuk iri karena mereka sudah di posisi berlawanan. Jika kita bekerja dengan teman, cepat atau lambat mereka akan mengkhianati kita. Lebih baik menyewa orang asing atau mantan lawan untuk pekerjaan penting. Dengan begitu, kita bisa mengontrol mereka tanpa rasa bersalah. Orang lain lebih mudah percaya jika Anda tampak jujur. Jangan pernah memberitahu rencana Anda yang sebenarnya. Gunakan keramahan untuk menutupi tujuan Anda. Buat orang lain berpikir bahwa Anda tidak berbahaya. Jika Anda ingin menang, jangan tunjukkan ambisi Anda. Bermainlah bodoh agar musuh Anda meremehkan Anda. Terkadang Anda harus berbohong untuk melindungi posisi Anda. Orang yang terlalu terbuka mudah dimanipulasi. Gunakan isyarat palsu untuk mengalihkan perhatian lawan. Jangan pernah memberitahu semua yang Anda ketahui. Diam adalah senjata yang kuat. Buatlah orang lain berbicara lebih dulu agar Anda bisa belajar. Orang yang berbicara terlalu banyak sering kehilangan kekuasaan. Semakin sedikit Anda bicara, semakin kuat Anda terlihat. Jangan memberitahu semua rencana Anda kepada orang lain.
Dia membuat orang lain penasaran tentang Anda. Orang bodoh banyak bicara, orang pintar memilih diam. Semakin banyak Anda bicara, semakin mudah orang lain melihat kelemahan Anda. Bicaralah hanya ketika Anda benar-benar perlu. Kata-kata yang sedikit bisa memberi kesan misterius. Jangan menjelaskan terlalu banyak tentang keputusan Anda. Orang yang bicara sedikit sering dianggap lebih bijaksana. Dengan diam, Anda bisa mengontrol situasi dengan lebih baik. Ingat, semakin banyak Anda bicara, semakin sedikit kekuasaan yang Anda miliki. Reputasi Anda adalah sesuatu yang sangat berharga. Orang akan menilai Anda dari reputasi Anda. Jika reputasi Anda buruk, orang tidak akan percaya kepada Anda. Anda harus bekerja keras untuk membangun reputasi yang baik. Jangan biarkan satu kesalahan menghancurkan reputasi Anda. Hati-hati dengan musuh yang bisa menyebarkan gosip tentang Anda. Gosip yang buruk dapat menyakiti nama baik Anda dengan cepat. Anda harus selalu melindungi reputasi Anda seperti harta. Jika ada yang menyerang nama Anda, lawan dengan segera. Tunjukkan bahwa Anda kuat dan tidak mudah dijatuhkan. Reputasi yang baik akan membuka banyak pintu untuk Anda. Dengan reputasi yang kuat, Anda mendapat rasa hormat dari orang lain. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah reputasi. Jagalah reputasi Anda seperti Anda menjaga hidup Anda sendiri. Kamu harus membuat orang lain memperhatikanmu. Jika tidak ada yang tahu tentang dirimu, kamu tidak akan punya kekuasaan. Gunakan cara yang tidak biasa untuk menarik perhatian. Jadilah berbeda dari orang lain di sekitarmu. Buatlah sesuatu yang kontroversial atau mengejutkan. Perhatian membuatmu terlihat lebih penting. Orang akan mulai membicarakanmu jika kamu unik. Jangan takut untuk menjadi pusat perhatian. Gunakan skandal atau rumor jika perlu. Tapi jangan terlalu sering melakukannya. Terlalu banyak perhatian juga bisa berbahaya. Kamu harus mengatur kapan dan bagaimana menarik perhatian. Dengan perhatian yang cukup, orang lain akan menghormatimu. Ingatlah, lebih baik dikenal daripada tidak dikenal sama sekali. Anda tidak perlu melakukan semua pekerjaan sendiri. Gunakan orang lain untuk membantu Anda. Biarkan mereka melakukan tugas-tugas sulit. Anda hanya perlu mengawasi dan mengarahkan. Ketika pekerjaan selesai, ambillah pujian. Jangan berterima kasih kepada mereka di depan orang lain. Buatlah seolah-olah Anda sendiri yang bekerja.
Ini meningkatkan kekuasaan Anda. Orang lain akan berpikir Anda sangat pintar. Anda menjadi lebih penting di mata mereka. Namun, Anda harus berhati-hati. Jika orang lain tahu Anda mencuri pujian, mereka akan marah. Jadi, lakukan dengan diam-diam. Pastikan mereka tetap bekerja untuk Anda. Anda dapat mengulangi trik ini berkali-kali. Law 8 mengatakan bahwa Anda harus membuat orang lain datang kepada Anda, bukan Anda yang pergi kepada mereka. Dengan cara ini, Anda memiliki kendali atas situasi. Anda bisa menggunakan umpan atau godaan untuk menarik mereka. Misalnya, Anda bisa menawarkan sesuatu yang mereka inginkan. Ketika mereka datang, Anda bisa memilih waktu dan tempat yang tepat. Ini memberi Anda keuntungan dalam negosiasi. Jangan pernah terlihat terlalu bersemangat atau mudah didekati. Buat mereka menunggu sedikit agar Anda terlihat lebih berharga. Semakin sulit untuk mendapatkan Anda, semakin besar keinginan mereka. Anda juga bisa menggunakan umpan palsu untuk menguji mereka. Jika mereka tertarik pada umpan itu, Anda tahu kelemahan mereka. Gunakan informasi ini untuk keuntungan Anda. Ingat, Anda yang mengendalikan permainan, bukan mereka. Dengan membuat orang lain datang, Anda menghemat energi dan waktu. Ini adalah strategi yang kuat untuk mendapatkan kekuasaan. Banyak orang suka berdebat untuk membuktikan bahwa mereka benar. Tetapi berdebat sering membuat orang lain marah atau kesal. Jika Anda menang dalam argumen, Anda mungkin kehilangan rasa hormat dari lawan. Orang yang kalah dalam argumen akan merasa dipermalukan. Mereka mungkin menjadi musuh Anda di kemudian hari. Cara yang lebih pintar adalah menunjukkan kekuatan Anda lewat tindakan. Tindakan nyata lebih kuat daripada 1000 kata. Contohnya, jika Anda ingin diakui sebagai pemimpin, jangan bicara, tetapi lakukan pekerjaan. Orang akan melihat hasil Anda dan secara alami menghormati Anda. Dengan tindakan, Anda menghindari konflik yang tidak perlu. Argumen hanya membuang waktu dan energi. Jadi, biarkan pekerjaan Anda yang berbicara untuk Anda. Ingatlah, orang percaya pada apa yang mereka lihat, bukan pada apa yang mereka dengar. Dengan cara ini, Anda mendapatkan kekuasaan tanpa membuat musuh. Orang yang tidak beruntung sering membuat orang lain juga tidak beruntung. Mereka seperti penyakit yang bisa menular. Jika kamu dekat dengan mereka, kamu bisa ikut merasakan masalah mereka. Hindari bergaul dengan orang yang selalu mengeluh. Energi negatif mereka akan mempengaruhi pikiranmu.
Orang yang tidak bahagia sering mencari teman untuk ikut menderita. Jangan biarkan mereka membawa kamu ke dalam kesedihan mereka. Pilihlah teman yang sukses dan bahagia. Orang sukses memberikan semangat dan inspirasi. Kamu akan menjadi seperti orang yang sering kamu temui. Jika kamu ingin berhasil, jauhilah orang yang gagal. Jangan merasa kasihan, keselamatanmu lebih penting. Hanya bantu mereka jika mereka benar-benar ingin berubah. Ingat, kebahagiaan dan kesuksesan adalah pilihan. Pilih lingkungan yang membuatmu tumbuh, bukan tenggelam.